Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Gambiers dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang dari Komisariat UIN Gusdur Pekalongan. Saya Salma Aulia akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan dan pastinya akan membahas mengenai topik yang informatif dan relate dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknik Pomodoro. Genbiers masih asing nggak sih dengan kata Pomodoro? Atau ini sudah diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Nah, di sini saya tidak sendirian tentunya. Saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa di tengah-tengah kita. Ada Kak Nevita. Halo Kak Nevita. Halo Kak Salma. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik nih. Ya. Nah, Genbiers tentunya masih belum tahu kan siapa sih Kak Nevita ini. Boleh dong Kak kenalan? Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Nevita Falashifa, jurusan Tadris Matematika, mahasiswa semester 5 dari UIN K.J. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di Genbi ini, saya menjabat sebagai Koordinator Divisi Pendidikan Genbi Tegal Komisariat UIN Gusdur Pekalongan. Wah, kita langsung kedatangan Koordinator Divisi Pendidikan UIN Gusdur Pekalongan nih. Nah, Kak Nevita ini kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Kesibukan saya selain sehari-hari di rumah, saya juga menjabat sebagai sekretaris 1 di HMJ Tadris Matematika UIN Gusdur Pekalongan ini. Jadi kegiatan saya biasanya menyusun proposal, menyusun LPJ dan lain sebagainya. Jadi Kak Nevita ini cukup sibuk ya, cukup produktif nih, kegiatannya banyak. Tidak hanya di organisasi di Genbi saja, tetapi juga ikut di organisasi HMJ ya yang ada di kampus. Oke. Nah, kita akan mengupas tuntas mengenai teknik Pomodoro bersama Kak Nevita nih. Udah siap Kak? Insya Allah siap. Oke, nah ada beberapa pertanyaan nih Kak tentunya. Berbicara mengenai teknik Pomodoro Kak, ya kan? Yang mungkin masih terdengar asing nih untuk Genbiers yang ada di rumah. Apa sih Kak teknik Pomodoro itu? Jadi teknik Pomodoro ini merupakan teknik pengatur waktu yang dikenalkan pada akhir tahun 1980-an. Teknik ini dikenalkan oleh Francisco Cirillo yang pada awalnya Francisco ini menjadi mahasiswa yang sedang mencari nih kenyamanan untuk belajar dengan cara apa, dan akhirnya Francisco ini menemukan pengatur waktu yang terdapat di dapurnya, yaitu pengatur waktu yang berbentuk tomat. Jadi teknik Pomodoro ini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tomat. Nah, dengan teknik ini terdapat interval waktu. Jadi terdapat selang waktu, misalkan kita belajar 25 menit. Nah, waktu selanjutnya 5 menit yaitu untuk beristirahat. Oke, jadi teknik Pomodoro ini dicetuskan oleh Francisco Cirillo pada tahun 1980 yang merupakan pada saat itu masih menjadi mahasiswa ya, dan masih bingung nih gimana sih cara menemukan pola belajar yang baik di mana tetap produktif belajar tapi juga memiliki waktu istirahat yang cukup gitu ya Kak ya. Oke, next question nih. Menurut Kak Nevita, apa sih kekurangan dan kelebihan serta manfaat dari penerapan teknik Pomodoro ini? Nah, untuk kekurangan sendiri itu menurut Bugart di sini yaitu saat berjalannya rapat, teknik ini kurang tepat untuk dilakukan karena saat rapat berlangsung itu kita harus dari awal sampai akhir tidak ada jeda. Jadi si Bugart ini akhirnya menjadikan teknik ini yang awalnya ada selang waktu, di sini tidak ada selang waktu, jadi alarm pengingatnya itu dari awal sampai akhir rapat. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu kita dapat mengambil dari manfaatnya. Manfaat teknik Pomodoro ini yang pertama untuk melatih fokus kita. Yang kedua, waktu belajar kita jadi lebih terstruktur, manajemen waktu, terus kita bisa belajar di bawah tekanan waktu. Dan yang terakhir, kita dapat meningkatkan kreativitas dan berpikir lebih cepat.
Wah, ternyata teknik Pomodoro ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan yang lebih banyak gitu ya. Manfaatnya ketika kita sebagai mahasiswa nih terutama menerapkan teknik Pomodoro ini, kita bisa manajemen waktu, terus kita juga bisa belajar menjadi fokus dan kita bisa belajar di bawah tekanan waktu gitu ya. Ini sangat baik kalau diterapkan di kalangan mahasiswa nih. Oke, next question. Menurut Kak Nevita nih, teknik Pomodoro ini efektif nggak sih untuk diterapkan oleh kalangan mahasiswa? Nah, untuk keefektifan dari teknik Pomodoro ini menurut saya efektif karena teknik Pomodoro ini memiliki tujuan yaitu selain melatih kita menjadi fokus dan mengatur waktu menjadi koefisien, teknik Pomodoro ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kita dalam proses belajar. Jadi kita dapat memisahkan antara waktu belajar kita dengan waktu istirahat kita. Wah, keren banget. Jadi teknik Pomodoro ini sangat efektif apabila kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita jadi mengetahui nih kapan kita istirahat dan kapan kita harus produktif, meningkatkan produktivitas kita juga. Jadi kegiatan kita ini lebih terjadwal gitu ya. Oke, gitu. Jadi kita kan sudah membahas mengenai asal-usul teknik Pomodoro, kemudian apa sih kelebihan, kekurangan, serta manfaat dan efektivitas dari teknik Pomodoro. Nah, sekarang kita bakalan membahas mengenai gimana sih langkah-langkah dalam menerapkan teknik Pomodoro di kehidupan sehari-hari nih. Ya, izin jawab ya. Untuk langkah-langkah teknik Pomodoro ini terdapat 5 langkah tentunya. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alat dan tempat yang nyaman buat kita belajar. Yang kedua, kita prioritaskan hal yang akan kita lakukan. Yang ketiga, atur waktu istirahat dan atur waktu belajar kita. Yang keempat, istirahat yang benar. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan teknik Pomodoro ini dengan mengulangi sebanyak 4 kali. Wah, banyak banget ya, cukup banyak sih dalam menerapkan langkah-langkah teknik Pomodoro ini. Tadi sudah ada 5, mulai kita dari mencari tempat yang nyaman ya Kak, kemudian kita harus membuat to-do list nih, kita mau ngapain aja ya, tugas apa aja yang bakalan kita selesaikan. Terus kita juga membutuhkan waktu istirahat dan bisa diulangi sebanyak 4 kali ya, untuk mendapatkan kenyamanan nih dari teknik Pomodoro di pola belajar kita gitu ya. Oke, selanjutnya nih, gimana sih caranya supaya kita tetap konsisten dalam menerapkan teknik Pomodoro? Tadi kan sudah dibahas nih langkah-langkahnya. Ketika kita sudah menerapkan langkah-langkahnya, kadang kan ada seseorang yang kayak, ini nyaman gak ya buat aku? Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh tetap konsisten gitu menggunakan teknik Pomodoro? Nah, dalam menggunakan teknik Pomodoro ini kita bisa konsisten dengan cara 4 langkah. Yang pertama, kita struktur nih jadwal kita apa aja. Yang kedua, kita harus senang dulu, ada rasa senang dalam diri kita dalam melakukan kegiatan ini. Yang ketiga, kita dapat menyetel alarm sebagai pengingat waktu dalam diri kita. Yang terakhir, kita dapat memberikan reward kepada diri kita sendiri karena kita sudah mencapai hasil tujuan dari kegiatan kita. Wah, jadi tetap konsisten itu juga membutuhkan effort ya. Kita harus tahu nih, apakah kita sudah nyaman menggunakan teknik Pomodoro dalam pola belajar kita. Tapi kita juga harus mempunyai reminder ya, supaya kita tuh tahu nih to-do list apa saja sih yang mau kita lakukan untuk menyelesaikan tugas kita. Dan tidak lupa kita harus memberikan self reward untuk diri kita, karena kita sudah berhasil mencapai sesuatu yang mencapai tujuan kita gitu ya. Itu penting banget ya teman-teman. Oke, next question. Apakah teknik Pomodoro ini berlaku untuk semua kalangan usia atau hanya kalangan tertentu aja nih? Menurut Nevita sendiri nih ya, teknik Pomodoro ini lebih tepat di kalangan pelajar seperti siswa ataupun mahasiswa, karena teknik Pomodoro ini adalah cara kita mengatur proses belajar kita dan cara kita mengatur waktu istirahat kita ini. Wah, jadi
teknik Pomodoro ini lebih efektif gitu ya kalau misalnya diterapkan untuk kalangan siswa dan mahasiswa, karena memang masih membutuhkan pengaturan ya atau manajemen waktu dalam pola belajarnya. Jadi kita tahu nih kapan nih kita harus produktif, kapan kita harus belajar mengerjakan tugas, tapi kita juga tidak boleh melupakan waktu istirahat yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya lebih optimal gitu ya dalam belajarnya. Tadi kita sudah berbincang mengenai langkah dan gimana sih caranya konsisten dengan 4 langkah tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Kak Nevita. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, adakah dampak dari seseorang ketika tidak menerapkan teknik Pomodoro terutama untuk kalangan siswa dan mahasiswa nih Kak? Lebih ke dampak negatifnya ya kalau tidak menerapkan. Jadi gini, ketika kita tidak menerapkan teknik Pomodoro ini, kita bisa lebih kurang efektif dalam mengatur pola belajar kita. Contohnya manajemen waktunya berantakan, terus tidak ada list jadwal yang akan kita lakukan selanjutnya. Terus kita juga kurang prepare dalam menyusun kegiatan kita. Wah, ternyata tetap ada dampaknya ya, walaupun ini sudah teknik Pomodoro ini dibilang teknik yang cukup efektif gitu lah ya dalam mengatur pola belajar kita, tapi tetap ada sisi negatifnya atau dampak negatifnya. Salah satunya adalah kita akan kesulitan untuk manajemen waktu dan fokus ya ketika kita belajar. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Kak. Lihat tanpa terasa ya kita sudah di pertanyaan terakhir. Apa sih pesan dari Kak Nevita untuk Genbiers di rumah di episode kali ini? Pesan dari saya, setiap orang memiliki waktu, tipe, dan proses belajar yang berbeda-beda tergantung kenyamanan dari diri kita sendiri. Namun dengan teknik Pomodoro ini dapat membantu kita untuk membedakan waktu belajar kita dan waktu istirahat kita nih. Nah, untuk Genbiers di rumah jangan lupa untuk menerapkan teknik Pomodoro karena kita mampu mengetahui mana sih waktu yang efektif untuk belajar, untuk berproduktif, dan kapan sih waktu yang tepat untuk istirahat. Wah, nggak kerasa ya bincang-bincang pada episode kali ini yang seru dan informatif harus kita akhiri nih Kak. Terima kasih banyak Kak Nevita atas sharing-sharing informasi mengenai teknik Pomodoro dalam pengelolaan pola belajar kita, terutama untuk kalangan siswa dan mahasiswa nih ya. Semoga para Genbiers bisa menerapkan teknik Pomodoro di next pola belajarnya. Terima kasih. Sekian, saya Salma Aulia pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Genbi Tegal. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.